Kan ada orang, Pak, saya nggak mau haji, Pak, kecuali sama istri saya. Jomblo seumur hidup dia. Udah haji itu. Betapa banyak orang yang mampu sebenarnya, tapi tidak ke sana. Takut, Pak, takut nanti diperlihatkan siksa saya di sana. Kita mau ketemu Allah itu. Jangan sedih kalau orang tidak istiqomah. Kita kan haji itu kan bertemu, sowan kepada Allah kan ya, ke rumahnya. Berjabat tangan juga itu. Kalau tidak bisa melambaikan tangan dengan di tawaf itu loh ya. Kalau kita tidak bisa mendatangi Tuhan, undanglah Tuhan untuk datang ke hati kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. Salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wa la qarina fid dunya wa lal ukhra siwal Qur'an. Wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن ووسع ما رزقتنا كما قد عاهد القرآن. أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i, Nahdiyin Nahdiyat, Facebookin Facebookiyat, YouTubiyin YouTubiyat di seluruh dunia yang menyaksikan tayangan ini. Kita akan mengkaji mengenai haji, terutama pasca pemerintah Arab Saudi tidak mengizinkan jamaah haji dari luar datang ke sana, dan tentu saja pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama juga tidak mengirimkan jamaah hajinya tahun ini. Bagaimana kamu memaknai haji di tengah-tengah pandemi itu, di tengah wabah yang sedang menimpa dunia saat ini? Secara bahasa, hajjah atau hajajah ini ada 4 maknanya ya, tapi yang paling lazim dipakai adalah al-qasdu, berangkat menuju berniat. Jadi setiap kita berniat menuju satu tempat, itu kita disebut berhaji, tapi tentu saja yang dimaksud kepada Allah ya. Sebagaimana yang sudah-sudah, kita akan membaca ayat secara komparatif, secara maudhu'i tematik, lalu kita akan membandingkannya dengan banyak tafsir ya. Namun sore ini saya akan membacakan tafsir juga karya ulama Indonesia, ulama Nusantara, yakni Syekh Nawawi Banten ya, di tafsir Munir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 97. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi
bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Baik. Ini kata Imam Nawawi ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah. Ai inna awwala baitin bunya lil ibadat, tempat yang mula-mula dibangun pertama kali untuk ibadah ya umat manusia, allazi huwa bi Bakkah, adalah di Bakkah atau di Makkah itu sendiri. Jadi nama lainnya ya, nama lain Makkah itu Bakkah itu. Mekah, Bakkah, ada juga yang kita bandingkan sedikit dengan tafsirnya Imam Al-Mawardi. Kalau kata Imam Mawardi, dua pendapat sekurang-kurangnya ya, yakni qad kanat qablahu buyutun katsiroh. Tadinya banyak rumah ibadah. Atau lam yudha qablahu bait. Belum pernah kita dapati satu rumah ibadah pun sebelumnya. Ini rumah ibadah pertama kali tentu saja Nabi Adam yang dimaksud ya. Mubarakan. Ini masih banyak dipertanyakan atau Masjidil Haram atau apa. Kita ngaji tafsirnya dulu sebentar sebelum kita bicara hajinya nanti. Mubarak ai za barokah. Kemudian wahudal lil alamin. Qablahu likulli nabiyyin wa rasulin wa shadiqin wa mu'minin yahtaduna bidzalikal bait ila jihati salatihim. Oh maaf. Qiblatu ai qiblatun. Ini agak tertekuk ya. Ini kiblatnya para nabi, para rasul semuanya. Ini simbol di bumi ya untuk salat mereka. Dzalika li anna taklifis shalah kana laziman fi dini jamil anbiya alaihissalam. Karena memang beban, taklif, kewajiban untuk salat itu ada pada umatnya para nabi terdahulu. Baik, kemudian setelah itu apa yang unik adalah fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim di sini saya membacakan tafsir Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi. Apa sih bukti bahwa itu ayatum bayyinat maqam Ibrahim? Apa? Salah satunya kaihlaki man qasadahu bil jababirah bisu kal ashabil fil. Itu hancur leburnya mereka yang berniat jahat untuk merusak Ka'bah waktu itu, seperti tentara Abrahah ya, dari Habasyah, dari Ethiopia. Fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim walillahi 'alan nas. Ini dia. Ini yang paling penting mau kita bicarakan. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Walillahi 'alan nasi. Menyedihkan ya. Terima kasih. Walillahi. Wah, ini baru ngaji betulan kalau begini. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ada catatan manis tato'a. Nah, ada konsep istito'ah ini. Ilaihi sabilan. Oke, walillahi, garis bawahi. Sholat, zakat, puasa, syahadat tidak harus lillah. Oke, lillah ya, saya ralat. Lillah. Tapi di Quran tidak ada lillah. Aqimus sholah, tidak ada lillah itu. Wa ita'iz zakat, enggak ada lillah itu. Kutiba alaikumus syiyam, tidak ada lillah itu. Tapi begitu haji, walillahi. Jadi tadi di awal dimulai dengan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amin. Walillahi, itu dia. Nah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man yastata'a ilaihi sabila. Wa man dakhalahu, maknanya maksud Masjidil Haram ya kana aminan, ay man dakhalahu lin nusuk taqarruban ilallahi ta'ala kana aminan min nar yaumil qiyamah. Nanti selamat dari api neraka ya. Yang lain. Atimul hajja wal umrata lillah. Ya kan? Yang satu tema dengan ini. Atimul hajja wal umrata lillah.
Oke, memang syahadat sholat itu misalnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Syahadat, saya bersyahadat ini karena Allah Ta'ala. Itu betul ya. Sholat, zakat, puasa memang niatnya lillahi ta'ala. Tapi di Quran tidak disebutkan lillah ini. Nah, redaksi lillahi. Wa atimmul hajja, ya tunaikan dengan sempurna haji umroh itu. Ini membuktikan bahwa haji ini peristiwa yang agung. Kan fihi ayatum bayanatu maqam Ibrahim. Kita lacak mengenai Nabi Ibrahim sekarang. Memang ilmuwan itu para santri harus seperti detektif ya, banyak melacak itu. Kalau banyak dalilnya kan keren gitu kan. Oke. Nabi Ibrahim ini tidak semata-mata disebut dengan nama sebagai manusia, tapi juga disebut umat. Kalau haji, hajaja tadi disebut di Quran berapa? 33 kali. Ibrahim di Quran disebut 63 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membuka surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan. Ya kan? Nabi Ibrahim bukan manusia itu, bukan satu orang, bukan individu, umat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Di surat apa tadi? Surat An-Nahl 120. Wa ma kana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim disebut umat oleh karena pengaruhnya yang sangat besar, terutama yang sudah kita kaji 2 atau 3 minggu yang lalu mengenai 2 pertemuan yang lalu mengenai apa? Kurban ya. Baik. Sekarang kita memasuki ke fase-fase hajinya. Ini kan sekarang nggak bisa haji. Bagaimana mengenai haji? Ada orang berkata begini, Pak, saya nggak haji tahun ini. Sebelum era pandemi lah itu ya. Saya rela cerita itu mundur ke belakang sedikit. Abdullah bin Al-Mubarak, ini ulama terkemuka ahli sunnah, ahli hadis, ahli fikih, ahli tauhid, macam-macam itu. Yang paling terkemuka beliau adalah ahli hadis ya. Beliau beserta rombongan kurang lebih 22 orang mau pergi haji, berangkat haji. Di tengah-tengah perjalanan ada anak kecil mengambil bangkai burung. Kemudian Imam Abdullah bin Al-Mubarak bertanya, untuk apa kamu ambil ini? Saya ambil ini. Bukankah itu bangkai, kata Abdullah bin Al-Mubarak. Iya, ini haram bagimu tapi halal bagi kami, kata anak kecil tadi itu. Pahamlah, ahli hadis pasti paham kan. Berarti orang ini tidak ada yang tidak cerdas, tidak ada yang dimakan lagi sampai bangkai itu halal. Oh iya, baru halal ya. Halalin dong, itu giliran halal saja kalian tahu dia. Baik. Maka beliau perintahkan kepada semuanya, ayo semua kumpulkan biaya haji ini kita berikan kepada anak ini. Dan banyak lagi kisah-kisah seperti itu ya, kisah-kisah seperti itu yang betapa haji ini sebenarnya betul panggilan Tuhan. Dan kita sudah dipanggil. Ini dia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi Ibrahim cemas. Apa bisa orang datang? Allah sampaikan, kamu hanya memanggil, saya yang mendatangkan mereka, yang menggerakkan hati mereka. Baik, perlu diketahui bahwa haji ini gelar bukan dari Islam, gelar dari Belanda. Nah itu dia. Gelar dari siapa? Dari Belanda. Kalau betul gelar dari Islam, pasti Nabi Muhammad disebut haji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna haj Muhammad Rasulullah. Iya kan? Nah, ini gelar dari Belanda. Jangan seneng-seneng kalau dipanggil haji. Pak, saya haji 3 kali, Pak. Kok cuma ha? Seharusnya kan ha, ya kan? Misalnya ada seperti itu. Bagaimana cerita ini berlangsung? Mari kita ikuti beberapa menit ke depan ya. Para ulama juga tidak ada yang disebut haji. Jadi begini, Belanda ini ada pola identifikasi yang dilakukan oleh mereka di zaman penjajahan. Dulu leluhur kita naik haji ini dengan kapal. Biasanya kapal barang, kadang kapal dagang. Sekurang-kurangnya 6 bulan, kadang 8 bulan, kadang setahun lebih. Selalu mereka yang pulang ke tanah air setelah haji membawa ruhul jihad, semangat juang yang luar biasa untuk kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Jika demikian, khawatir mereka nanti bikin pergerakan. Setiap yang pulang dari ibadah haji kasih kopiah putih pakai surban. Nah itu dia. Jadi gelar haji itu bikinan Belanda di Pulau Kelapa. Pulau Kelapa itu Kepulauan Seribu. Dari Jakarta Utara, Muara Angke, Muara Baru, boleh dari Ancol,
Pantai Marina ke utara. Kalau perahu kayu saya pernah ke sana naik itu 4,5 jam. Sekarang bisa lebih cepat ya. Dulu lah itu ketika gelandangan. Maksud saya gelandangan sambil ngaji gitu. Nah, kemudian setelah itu disepakati udah gelar haji. Sekarang orang kalau sudah datang ke Mekah ya, naik haji itu lalu enggak disebut abah, umi ya. Itu lalu enggak bisa nengok, gini tok itu kepalanya apa kayak orang Jakarta bilang robot gedek gitu. Sakit leher, bahasa Jawa kepeliger itu, keseleo bantal. Itu enggak bisa nengok itu. Begitu dipanggil, Pak Haji, oh kamu sini nak, langsung salim begini tangannya dikasih ya. Itu orang-orang yang padahal haji itu bikinan Belanda. Gelarnya loh ya, gelarnya jangan salah paham. Kiai itu gelar bikinan budaya. Ustadz itu gelar, Ustadz itu bahasa Persia. Bahasa Persia, aslinya Istad. Istad itu apa? Guru privat yang dikebiri. Kalau Anda panggil saya Ustadz, saya harus dikebiri dulu itu. Berarti itu. Supaya tidak punya kecenderungan pedofil. Ya, itu dia. Itu bahasa Persia, Istad. Ustadz, ahlan Ustadz gitu. Saya ya panggil mas, panggil apa, terserah lah, itu produk budaya ya, bergeser. Artinya hal-hal seperti itu, makanya nanti ada haji mabrur, ya kan? Apa mabrur? Dari kata barro atau abarro. Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarro, itu dia, menepati maknanya. Abarro fi qauli la min huwa lana amidi qasidatul burdah ya kawakibud durya fi mudhil bariyah. Imam Al-Busiri ya. Kemudian kalau menepati pantangan janji-janjinya kepada Tuhan, baru dia disebut pribadi yang telah abarro tadi atau barro, pulang disebut mabrur. Nah, itu dia. Oke, langsung saja rukun haji, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Tartib itu berurutan ya. Al wajibnya Pak, ihram, mabit, Musdalifah, Mina, lontar di Jamarot itu. Kemudian menghindari muharramat. Nah, coba haji ini kita maknai sebagai mereka ulang upaya penemuan diri sendiri. Satu, haji upaya reka ulang, rekonstruksi ulang untuk menjumpai diri sendiri. Apa sebab? Karena pertemuan terberat dan tersulit, tak terpermanai, tak terperi, tak terhingga adalah perjumpaan dengan diri sendiri. Hubungan terberat di dunia ini adalah hubungan dengan diri sendiri. Dan itu sulit berhubungan dengan diri sendiri kan ya. Fi anfusikum afala tubsirun. Kita suruh mengamati diri sendiri. Baik. Coba kita kenal diri kita sendiri. Para filosof, khususnya Aristoteles ya, Sayyidul Filasufiyin wal Mantiqiyin, Aristoteles itu mengatakan bahwa manusia itu hayawan, natik. Jami, hayawan di mantik itu maniknya adalah natik. Binatang yang berpikir. Definisi ini tentu kurang lengkap ya, tapi sekurang-kurangnya mewakili. Binatang yang berpikir, hayawan. Meskipun hayawan ini juga punya makna kehidupan yang sempurna. Wa inna daral akhirah layal hayawan di Quran itu ya. Tapi hewan yang dimaksud memang betul binatang. Kalau akhirat nanti disebut hayawan karena akhirat kehidupan yang sempurna. Wa inna daral akhirah layal hayawan. Kok hayawan bahasa Quran? Amatir berarti. Jarang ikut ngaji ya kan. Nah, periksa video kita, ngaji kita yang dulu-dulu itu ada penjelasannya. Oke. Kita mulai dengan unsur-unsur binatang yang kelak disembelih di momen Idul Adha, Yaumun Nahar. Haji. Kurban, maaf ya. Kurban perasaan juga. Serigala ada nggak dalam diri kita? Ada ya. Pandai menyamar. Kalau mau makan kambing dia nyamar jadi kambing. Kalau mau makan uang rakyat dia nyamar jadi rakyat. Sok pembela rakyat, bikin LSM. Wah terus nanti ini. Bisa diimajinasikan sendiri kan ya. Binatang yang paling pintar menyamar. Ya boleh jadi ini takmir masjid. Boleh jadi pimpinan ormas. Ya kan? Karena ada unsur serigala. Adib, as-sabu' bahasa Quran itu ya. Dzibun itu. Kalau ada, itu kita sembelih. Yang bahasa hikam, idfin wujudaka nanti. Ditenggelamkan. Jadi haji ini membunuh diri sebenarnya. Bunuh diri dalam tanda kutip. Bunuh diri secara spiritual. Membunuh diri yang lama, mengganti dengan diri yang baru. Mengganti egoisme dengan altruisme. Mengganti ananiyah dengan ma'iyah. Kesendirian, egoisme, keakuan dengan kebersamaan.
sudah mulai agak serius. Biasa, kalau ke filosof kan gitu. Pertama kalem-kalem agak serius itu. Kayak pacaran lah itu ya. Pacaran yang halal tapi itu ya. Maknanya menikah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Monyet. Ada nggak itu? Serakah, tak kenyang-kenyang. Tikus. Apalagi? Kemudian anjing. Hanya setia pada majikannya misalnya. Setia pada yang ngasih makan. Makanya oleh Kanjeng Nabi digambarkan dalam hadis, sayati zamanun ala ummati ru'asa'uhum kal asad. Pemimpinnya seperti singa, otoriter. Wa wuzara'uhum kadzi'ab. Wazir-wazirnya, menteri-menterinya seperti serigala. Wa qudatuhum kal kilab. Penegak hukumnya seperti anjing. Wa aksarun nas yaumaidzin kal aghnam. Kebanyakan orang seperti kambing. Embe, dijual, embe, dipotong ya anggaran, embe. Tidak punya prinsip. Berarti binatang-binatang itu ada dalam diri kita. Makanya haji itu dikubur nanti. Kita wukuf, stop di situ di Arafah. Makanya Al-Hajju Arafah itu mengambil yang paling penting. Kalau Arafah batal semua haji. Nah, coba kita maknai ya. Oleh karena kita tidak haji tahun ini, coba kita maknai haji. Sekurang-kurangnya kalau haji tahun depan bersama istri-istri kita, kok enggak ada yang amin? Waduh, terlambat saya ini ya. Bersama suami istri kita, pasangan kita, bapak ibu kita misalnya. Nah, itu sekurang-kurangnya kita bisa memaknainya. Baik. Ciri utama filsafat itu apa sih? Sikap kritis. Sebelum kalian mikir kelamaan karena kalian tidak tahu. Sikap kritis. Menyangsikan, menggugat, mempertanyakan, menyoal, ya kan? Coba kita persoalkan lagi haji ini. Oleh karena kita tidak haji sekarang, kita bisa mereka ulang. Untuk menjumpai diri sendiri. Oke. Coba sekarang kita mulai dengan tadi kan salah satu wajib haji adalah menghindari muharramat. Nah, kita masuk ya. Kalau kata Ali Syariati, seorang filosof dari Iran, ini tokoh muda. Kalau kita bicara revolusi Iran, ini soal Syiah soal nanti ya. Ini cerita revolusi Iran. Bukan soal Syiah, nanti dulu. Komunis misalnya, itu komunis. Anda terlambat lahir kalau gampang tersinggung itu. Gimana jadi orang Indonesia katanya Islam, keren, gampang tersinggung ya kan. Ngomong Iran, Syiah, Rusia, komunis. Korut, komunis. Korut sudah nggak komunis kan. Anda kurang update berita berarti kalau mengatakan korut komunis itu ya. Apa? Jus itu ya. Mirip-mirip jus. Kim Jong Un suka makan jus. Baik, kata Ali Syariati ini kalau kita ngomong revolusi Iran sebenarnya revolusi Iran ini memang kita kenal nama besar Ayatullah Khomeini, tapi ada aktivis anak muda, munazzim, organisatoris, muharrik, aktivis dia yang nanti mati di Inggris, namanya Ali Syariati. Oh, pasti kenal ya sebagian teman. Mungkin kenal namanya aja, baca bukunya juga enggak. Gaya-gaya kalian kan begitu. Lalu sok pinter kemana-mana. Ali Syariati belum baca ya kan, tapi enggak apa-apa. Oleh karenanya kita ngaji itu. Kata beliau, haji ini sebenarnya drama spiritual, teater ketuhanan. Kalau ada drama, kalau ada teater, ada sutradara. Sutradaranya siapa? Allah itu. Pemeran protagonis, tokoh baiknya siapa? Dimulai dari Nabi Adam. Lalu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, sampai Nabi Ishak, sampai ke Nabi Muhammad itu. Itu tokoh protagonis. Tokoh antagonisnya, ini maaf kau ya, syayatin, setan. Iblis misalnya, dia kan harus minta maaf dulu kan. Apa salah minta maaf? Kan tidak kan ya, makanya. Ya maaf Yogi juga, pada Hasan ini yang mulai nakal kelihatannya kan. Nah itu juga, maaf ya, syayatin. Itu di Quran syayatin 11 kali kan, tidak ada 11 kan ya. Kalau syaiton 88 kali, masih kurang nanti, cari tambahan lagi. Baik. Plot sekarang, coba sekarang alurnya bagaimana? Ya alurnya perjalanan Nabi Adam dalam tanda kutip terusir, meskipun tidak terusir ya ke dunia, membangun itu. Kemudian Nabi Ibrahim kelak meninggikan pondasi Ka'bah, ada ayatnya di Quran. Lokasinya bagaimana? Lokasinya sya'airallah, monumen-monumen Allah. Itu Ka'bah, Hijr Ismail, Makom Ibrahim. Hijr itu apa sih? Tempat nimang-nimang itu loh. Tempat Nabi Ismail digendong disebut Hijr Ismail. Makom Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu. Bukan kuburan, bukan. Safa Marwa itu di gunung ya.
Oh, sebelum ke sana kejauhan nanti. Baik, make upnya apa? Potong rambut nanti, tahallul, ya kan, dalam rukun haji itu. Kemudian ihram, dimulai dari ihram. Ihram itu pakai baju yang tidak berjahit, itu dia. Ini kelihatan baju karena berjahit. Ini jahitan kota Pak, tapi kan potonganmu desa, tetap nggak bisa itu, misalnya. Jadi hidup ini kan bagaimana jahitan-jahitan itu, industri kan itu. Ihram, ya kan? Pakai pakaian tidak berjahit, tidak pakai celana dalam. Wah, betapa liarnya nanti pergerakan di sana, bisa Anda bayangkan sendiri. Kemudian lokasinya monumen ini apa sih? Lokasi syutingnya lah kira-kira kalau film itu di mana itu? Syairullah, Jabal Rahmah, salah satunya kan ya. Meskipun itu tidak wajib. Arafah, Musdalifah, kemudian Ka'bah karena ada tawaf di situ. Juga datang kalau konteks sekarang kita juga nanti ke makam Nabi ya. Kemudian di Mas'a, tempat-tempat sa'i, Arafah, Sofa dan Marwah. Baik. Ka'bah, Sofa, Marwah, matahari terbit, tenggelam, nahar. Ya. Makanya orang yang benci kepada Islam, siapa sajalah, pasti nggak paham haji ini. Pasti nggak paham. Ka'bah itu apa? Kosong nggak Ka'bah itu? Oleh karena kosong kita bisa memberi sejuta makna, menafsirkannya. Sa'i, apa maknanya sa'i? Cuma lari 7 kali. 7 itu simbol tak terbatas. Langit bukan 7, kata siapa 7? Hanya bahasa Quran kesulitan kalau berapa ya? Ya sudah 7 aja udah, nggak sulit. Fi sittati ayyam, 6 itu apa? Ya kita nggak tahu 6 itu apa. Sa'i, apa sih maknanya sa'i? Maknanya kan usaha. Kalau usaha mulai dari sofa. Sofa ini jernih. Marwah maknanya puas. Supaya puas mulai dari yang jernih. Mulai dari yang suci. Niatnya baik, tujuannya baik, caranya baik. Mondok kan baik itu. Caranya baik, niatnya baik. Belajar ngaji kuliah. Niatnya baik, caranya baik. Lalu nanti hasilnya puas. Hasilnya baik. Nah itu dia. Sudah paham sa'i kan? Baru nanti sa'i betulan itu. Kalian kan tiap Jumat juga sudah haji itu. Di sofa. Sofa ini apa maknanya tadi? Jernih. Suci. Kalau mau usaha, mas'a kan tempat sa'i itu kan. Makanya kata Kanjeng Nabi itu kan begini, khudhu anni manasikakum. Manasik itu maknanya bukan cara, maknanya tempat. Lalu tempat itu menentukan cara. Manasik itu loh ya. Kalau sekarang dimaknai cara. Manasik. Ini simulasi kita manasik di Indonesia, nanti tempatnya di sana. Sana lah dan barat kan. Nah, sana. Di sana juga akan tembus ke sana kan nanti juga. Ke bawah itu kan. Kemanapun kamu menghadap ya, fasamma wajhullah, di sanalah wajah Allah dia. Apa lagi ya? Apalagi itu tidak boleh muharramat. Tadi kan salah satu wajibnya kan setelah melontar jumroh itu apa setan betul dilontar itu? Tidak, jamarot itu kan protagonisnya kan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya, kemudian Nabi Ishak, nanti sampai ke Nabi Muhammad itu. Antagonisnya kan setan itu. Apa betul setan itu ada di sana? Nggak usah lempar-lempar ke sana. Perhatikan kata mabrur diambil dari kata barro atau abarro tadi itu. Barro atau abarro maknanya menepati. Kalau bir baik. Jadi boleh juga dari bir ya, misalnya mabrur haji yang dia sudah diperbaiki. Tapi yang lebih tepat adalah barro atau abarro. Oke, kita berjanji kepada Tuhan kan kita menerima, menjawab panggilan Tuhan. Labbaik misalnya. Menerima panggilan Tuhan. Kita supaya urut lah ya, dari ihram tadi pakai apa? Baju yang tidak berjahit. Apa yang dilarang? Tidak boleh pakai wewangian, ya kan? Dilarang pakai wewangian. Kenapa? Supaya Anda hanya mencium Allah. Agak sofistik ini. Supaya Anda, tapi kan bau Pak, pokoknya bau ke Allah enggak apa-apa. Tapi kan kecut ke Allah enggak apa-apa itu.
Coba sekarang begini, Anda tahu perempuan dari mananya? Kan ada parfum selamat tinggal kan? Bahkan teman berkumis ini, Rifai, dia tahu parfum bencong. Nah, barangkali. Loh, oh tertawa terlambat. Ya. Ada parfum selamat tinggal, orangnya sudah pergi. Tapi parfum itu bersinggasana di hati Anda, menghantui pikiran Anda. Itu parfum selamat tinggal namanya itu. Saya tahu berapa merek, tapi kan nanti dikira iklan nanti kan. Ya, cari sendirilah saja itu. Berjahit. Kemudian dilarang rofas, wodop, ya kan? Dilarang mencaci maki, marah dan sebagainya itu. Ini sebenarnya kan upaya mencari diri sendiri. Kalau kita buang atribut ananiyah, egoisme, ananiyah, kita buang atribut ananiyah ini, akan berganti dengan kebersamaan ma'iyah atau altruisme. Altruisme menggantikan egoisme tadi itu. Ayat tentang altruisme ini banyak di Quran. Salah satunya yang populer di surat Al-Hasr itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah. Itu dia. Dalam hatinya tidak ada niat apa-apa. La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yukashu nafsi fa ulaika humul muflihun. Itu karakter orang Ansor sebenarnya. La yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu, dari apa yang diperoleh, ghanimah, harta fe misalnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Ya, wa may yukashu nafsihi. Meskipun dia ingin, walau kana bihim khassasah, barang siapa yang mampu menahan diri, tidak egois, nah itu dia. Kemudian wukuf di Arafah itu mengenal Allah di sana, berhenti ya. Tawaf ini kan berkeliling. Di Ka'bah itulah kita menghadap kemanapun kita bertemu Allah itu. Tauf itu kan yatuf, berkeliling. Tapi kalau di hadis makna yatuf juga berarti menggilir nanti, tapi itu bab yang lain. Jadi tawaf berkeliling. Itu juga 7 kali ya. Nanti bersalaman dengan Allah, mencium Hajar Aswad. Bayangkan, Hajar Aswad itu kotak hitam. Orang rebutan sampai injak-injak kepala orang segala kan. Ingin mencium kiswah. Saya punya kiswah itu, kiswahnya Ka'bah itu. Maka itu semua menjadi tidak penting. Yang penting mencium Allah itu loh. Nah, sama dengan abarro, kita menepati semua aturan main yang ada di sana. Abarro ya, tadi maknanya menepati. Apa tujuannya? Setelah itu kalau kita bikin deal bersalaman, ya kan? Apa makna bersalaman itu? Kita sepakat. Kalau di sana sudah abarro, pulang nanti menjadi mabrur itu. Paham ya? Sebagian mungkin ngelamun ya, tapi enggak apa-apa lah. Memang biasa dalam hidup ini, ada lamunan-lamunan gitu ya. Baik. Tadi dikatakan haji ini rekonstruksi, reka ulang awal kejadian manusia. Upaya untuk menemukan diri manusia. Untuk menemukan diri yang asli, caranya bagaimana? Dibuang diri-diri yang palsu, yang binatang, yang anjing, yang serigala, yang macam-macam tadi itu loh. Siput mungkin, kecoa. Kan ada kan karakter itu dalam diri kita itu. Nah, dan seterusnya. Tapi begitu terlentang dia tidak bisa bangkit lagi ya. Kemudian tawaf, sudah setelah itu sa'i ya. Sa'i itu lari-lari dari Safa Marwah. Maknanya sa'yun ini usaha. Di surat An-Najm 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yakum sawfa yura. Usaha kalian, wa allaisa lil insan, manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang diusahakan. Itu di surat An-Najm ayat 39 dan 40. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yakum sawfa yura. Usaha kalian itu yang akan dinilai. Jadi kalau sa'i berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga di dunia ini, di Indonesia lah kita sekarang melawan pandemi dan seterusnya, adalah harus dengan niat yang jujur dari Safa, niat yang jernih menuju Marwah supaya nanti puas. Baru nanti tahallul dipotong. Tadi kan ini berhubungan dengan make up. Justru make up-nya adalah tidak pakai wewangian. Make up-nya adalah anti make up itu sendiri. Make up itu kan palsu kan ya? Coba Anda ngaca. Gimana doa ngaca itu? Allahumma kama hasantal khulqi fasin khuluqi gitu ya.
Ya nggak apa-apa, memang sebagian dari kita lambat berpikir. Nggak apa-apa, yang penting mikir itu sudah Allah sudah senang. Loh, mikir ya, senang ya. Ikut ngaji saya sudah keren itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini dia. Qasadahu li ziyarati ala wajhin makhsus. Makanya konsep istitoah tadi, istitoah itu bukan memang haji ibadah maliyah ya, betul ya, materi. Istitoah itu loh. Apa tadi? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istitoah kemampuan memang maliyah di samping badaniyah. Tapi kita juga jangan dikira ilmu enggak penting loh ya. Wajib kita belajar itu. Ini rukun Islam. Tapi berhubungan dengan rukun muslim. Saya sebagai muslim, saya belum punya uang, belum punya bekal. Ada orang misalnya, mohon maaf saudara kita mungkin lumpuh, mungkin sakit. Rukun Islamnya tidak berubah, rukun muslim untuk dia pribadi berubah. Berkurang satu, haji nggak wajib. Kenapa? Istitoah. Dia memenuhi syarat nggak ini? Memenuhi kualifikasi nggak? Istitoahnya? Tidak, ya tidak wajib. Istitoah ini bukan hanya kita berangkat, tapi juga keluarga yang ditinggalkan. Ilmu, amal, niat, semuanya nanti itu. Kan ada orang, Pak, saya nggak mau haji, Pak. Kecuali sama istri saya. Jomblo seumur hidup dia. Udah haji itu. Betapa banyak orang yang mampu sebenarnya, tapi tidak ke sana. Takut, Pak, takut nanti diperlihatkan siksa saya di sana. Kita mau ketemu Allah itu. Jangan sedih, kalau orang tidak istitoah, kita kan haji itu kan bertemu, sowan kepada Allah kan ya. Ke rumahnya. Berjabat tangan juga itu. Kalau tidak bisa melambaikan tangan dengan di tawaf itu loh ya. Kalau kita tidak bisa mendatangi Tuhan, undanglah Tuhan untuk datang ke hati kita. Ini rumah saya ini. Bagaimana cara ngundang? Kalau ada tamu, ada persiapan apa kira-kira? Kalau saya mau ada tamu agung gitu, ada persiapan apa? Tentu saja nomor satu bersih-bersih ya kan. Saya berikan apa yang terbaik, jamuan yang terbaik. Ini bahkan ini dicet dulu dan sebagainya lah itu. Apalagi yang mau bertamu ke hati kita, ke fuad, ke sir kita, ke rohani kita adalah Allah itu sendiri. Apa yang kita siapkan? Kita buang kotoran-kotoran dulu. Kotoran anania, nafsu syaitoni, hewani, nafsani. Itu semua kita buang dulu itu. Dari ammaroh ditingkatkan menjadi lawamah. Dari lawamah ditingkatkan menjadi mutmainnah. Baru radiyatan mardiyah. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu. Baru nanti Allah datang. Makanya banyak orang tidak haji tapi punya pahala mabrur. Kenapa? Dia paham ilmunya, tahu ilmunya. Nah itu dia. Nanti di hikam itu disebut idfin wujudaka. Ayo tenggelamkan eksistensimu, tanamlah. Apapun yang tidak ditanam, pertumbuhannya tidak maksimal, tidak akan sempurna. Saya kira ini cara-cara ngaji yang secara filosofis. Sayangnya di koran, di mana-mana tidak ada pengumuman dicari seorang filosof misalnya. Tidak ada ya. Bahkan di bursa pemilihan menantu level kampung tidak ada, dicari misalnya. Mantu idaman 2021 filosofi itu nyaris tidak ada itu. Kasihan sekali ya. Nah, kalau bersolek tadi make up kan muharramat, di antara muharramat kan bersolek. Sebelum kita akhiri ini. Anda pasti memandang diri Anda sendiri. Coba ngaca. Kita senang ke wajah kita sendiri. Siapa yang suaranya cempreng kayak kaleng rombeng, siapa itu? Tetap saja senang nyanyi. Bahkan dia nyanyi yang orang lain tidak paham dan dia sendiri tidak ngerti. Nyanyi California, California, here we come, right back where we started from, on the stereo, let's go, yang begitu-begitu itu, dia nggak ngerti itu, tapi hafal. Misalnya, itu lagu-lagu zaman saya sekolah, zaman kecil dulu ya. Meskipun suaranya cempreng, dia seneng itu. Jadi begitu ngaca, kita melihat ego kita, itu loh kalau make up. Dan make up itu palsu, kan banyak HP jahat ya. Dia berusaha ngedit, Pak saya nggak bisa ngedit nasib saya Pak. Maksimal ngedit wajah saya pakai face up misalnya. Face application itu ya. Nah sudah, jangan pakai wangian supaya kita tidak terpedaya pada kesenangan dunia tadi itu ya. Karena ini teater uluhiyah, teater ketuhanan, haji itu mencium Allah, mencium wanginya Allah. Ka'bah yang taruh jelek lah itu Ka'bah itu. Apa sih kotak seperti itu, seperti sound system ini kan. Tapi kenapa? Kenapa begitu? Supaya tidak nyembah itu, tidak nyembah Ka'bahnya, supaya betul melihat Allah di dalam itu kosong, kita memberikan sejuta makna kepada kosong itu. Kosong itu bukan berarti bukan apa ya? Kalau kosong kan kita bisa memaknainya.
Coba penuh di situ. Coba ada emas, duduk misalnya. Patung atau apa. Orang pasti terpedaya oleh itu. Tapi kosong saja di dalam. Hanya sekarang dikasih penyangga, ada pilar kan supaya tidak ada. Nah, supaya ada aroma Allah. Aroma Allah itu yang nanti kita abarro, kita bersepakat dengan itu, kita bawa. Jadi perjalanan ke sana itu taknisul insan, memanusiakan manusia. Begitu perjalanan pulang itu taknisul ilah, memantulkan nilai-nilai ketuhanan. Nanti kalau dimaknai memanusiakan Tuhan, disalahkan. Memantulkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya maknanya. Jadi betul itu al-qasdu maknanya, hajaja atau hajja itu qasdu 33 kali di Quran, itu betul. Ini kan perilaku para sufi, murid man aradallah, ya kan? Salik man salaka ila thoriqillah. Yang tujuannya Allah nanti itu, yang menempuh jalan Allah itu. Nah, oleh karena itu apa tadi? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, yang kata Imam Mawardi tadi, mungkin banyak rumah sebelumnya, tapi kita satu itu. Mungkin tadinya tidak ada rumah, itu rumah yang pertama. Bi Bakkah itu mungkin maknanya Masjidil Haram atau semuanya itu haram. Maka benarlah kalau ada hadis Nabi, ya semua bumi masjid. Ya kan? Hanya itu ada tempat-tempat khusus. Itu namanya sya'airullah, monumen-monumen Allah. Orang kalau paham sya'airullah, monumen-monumen ketuhanan, dia akan hormat bendera. Wa yu'azzim sya'airullah fa innaha min taqwal qulub. Ya kan? Itu Quran itu. Masa enggak percaya Quran kan? Itu termasuk takwa, orang mengagungkan monumen-monumen Tuhan. Ada orang mencium bendera warna putih. Maknanya mencium, mengagungkan, memuliakan Indonesia. Tapi kalau ada temenmu pakai kaos merah dan putih, busuk ya, petung rendeng diumbah misalnya, itu udah 7 musim hujan nggak pernah dicuci itu bajunya, ya teler Anda mabuk gitu, nggak usah dicium itu. Ini simbol Indonesia, bukan yang itu. Yang simbol Indonesia hanya itu. Nah, begitu pula Ka'bah, Sofa, Marwah, Mas'adi, Muzdalifah, itu semua sya'airullah. Itu plot-plot ya, alur-alur yang kita lalui dengan menjadi Nabi Adam, mula-mula turun ke bumi lalu terima wahyu, itu semua dari ibadah ta'rif, mengenal Allah, lalu taklif, punya beban hidup, hubungan sosial kemasyarakatan, lalu Ibrahim bagaimana beliau itu membangun rumah tangga, kemudian membangun Ka'bah, hijrah dan sebagainya. Diteruskan nanti Nabi Ismail, Nabi Ishak, sampai ke Nabi Isa, itu pribadi yang paling miskin, persis tepatnya belajar mati itu haji itu, dan itu dilakukan Nabi Isa alaihissalam sampai nanti ke Nabi Muhammad. Nah, kemudian biasanya yang ditawafi manusia itu apa? Yang dikelilingi nafsunya sendiri, egonya sendiri, kepentingannya sendiri, ya kan? Begitu ke sana, kita lepas atribut itu, yang kita tawafi Allah, meskipun simbolnya Ka'bah. Setelah itu bersepakat, bersalaman, mencium itu, mencium wanginya Allah itu. Ada cerita Nabi Nuh itu dalam Basairul Tamyiz. Ini kitab kosakata ya. Ada Nuh, ini tasrifnya begini: naha ya Nuhu nauhan wa niyahan wa niyahatan. Supaya beda lah dengan ustadz-ustadz yang nggak bisa tasrif ya. Ustadz mungkin ya yang di Kebiri. Kenapa beliau dipanggil Nuh padahal nama aslinya Syakirin? Ada yang katakan Syakirun. Kenapa? Karena beliau yanuhu ala nafsihi. Beliau mencaci maki, mengejek, menyesali, meratapi, lebih tepatnya dirinya sendiri. Ada anjing jelek, busuk, bau misalnya, air liurnya keluar terus, borokan. Nabi Nuh itu begitu lihat, alaihissalam, ya, kok jelek begini anjing ya, segera ditegur oleh Allah itu. Baru ngomong gitu loh ya, dalam hati ya. Allah bertanya, Nuh, kamu benci sama anjing itu atau benci sama zat yang menciptakan anjing itu? Maka beliau meratap, sepanjang hari menangis itu. Yanuhu ala nafsihi, meratapi dirinya sendiri. Kita di sana juga begitu. Perjalanan Nabi itu loh, kita ikuti semua itu selama haji itu. Dan Nabi ini adalah figur-figur syakhsiyah, personality, kepribadian yang kita cangkokkan ke dalam diri kita, kita duplikasi menjadi kepribadian kita. Kalau hilang binatang itu sudah itu. Yang ada betul nafsu mutmainnah nanti. Lalu Nabi Nuh itu meratapi itu.
Sama dengan cerita Abdullah bin Al-Mubarak atau siapa Al-Hallaj ya. Istrinya datang bawa semangka, beliau datang dari pasar bawa semangka busuk. Marah-marah istrinya. Semangka busuk kok dibeli katanya. Itu. Terus kata Abdullah bin Al-Mubarak yang tadi diceritakan di awal itu. Kamu membenci semangka ini atau membenci sosok lelaki yang membeli semangka, maknanya suami kamu sendiri, atau petani yang menanam semangka, atau pedagang yang menjual semangka, atau zat yang maha menciptakan semangka, mana yang kamu benci katanya. Lalu pingsan istrinya itu, karena salah semua. Membenci suaminya nggak sengaja beli kan, maunya membeli yang ku sayang, yang terbaik ya kan, ya, karena istrinya kan ulama kan begitu kan, ulama saja syariat saja dibela kok, apalagi cuma istri kan, betul nggak itu? Sudah. Kamu membenci petani yang menanam semangka ini. Petani itu menanam yang terbaik. Masa saya tanam yang buruk? Kan enggak itu. Pedagang maunya jual yang baik. Bayangkan kalau pedagang menjual yang buruk, reputasinya jatuh. Mengalami devaluasi harga, devaluasi nilai. Apalagi zat yang maha menciptakan semangka. Sudah paham ya? Kalau begitu melihat konstelasi hidup seharusnya demikian. Nah, oleh karena itu haji ini upaya menemukan diri sendiri. Sulit, ya dimulai dari Nabi Adam. Itu bagaimana perjalanannya itu? Nabi Adam 25 kali disebutkan di Quran. Sama dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad cuma 4 kali, 1 kali Ahmad. Kualitas Nabi Adam pertama kali kualitas ilmu, yakni wa'allama Adam al-asma, yang begitu kan ya. Adam itu maknanya apa? Adimul ard, permukaan bumi. Lama ngaji kalau itu nanti, itu harus semua itu. Tapi sekurang-kurangnya dari para nabi, para rasul alaihi wasallam 25 itu, kita akan mendapati satu pribadi agung yang contoh yang paling diambil yang paling banyak adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, sampai nanti ke Nabi Muhammad itu. Jadi Nabi Muhammad ini menapaktilasi perjalanan para nabi terdahulu. Bagaimana? Kami ceritakan kepadamu kisah-kisah mereka Muhammad, manusabbita bihi fuadak, supaya hatimu kuat. Kalau itu sudah abarro, sepakat dengan Tuhan, pulang mabrur itu. Anda paham ini pun Anda sudah mabrur, auto mabrur, meskipun Jumatan levelnya. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu, di momen pandemi seperti ini, yang kita tidak bisa haji sekarang, sekurang-kurangnya kita bisa memaknai haji. Oh iya ya, ini teater perjalanan spiritual. Ini upaya kita menemukan diri sendiri. Maka kenapa sih orang berat meninggalkan diri sendiri? Karena ruh itu melihat jasad ini sedih. Kamu kok belum baik ya? Ngaji malas, belajar malas, kuliah nggak selesai-selesai. Apa kamu kok jadi hambanya nafsu, hambanya setan tok kamu itu katanya. Lalu ruh ini nggak mau meninggalkan jasad. Ditarik paksa, sudah sampai ajal ya kan? Sampai deadline itu. Meskipun ada ajal yang kedua, wa ajalim musamma ya, wa ajalum musamma itu. Kan kalau sudah tiba ajal, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdim. Enggak bisa maju mundur itu. Nah, baik, semoga kita semua mampu melakukan ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul secara spiritual. Ini secara imajiner kita bisa bayangkan haji. Barusan ya, 30 atau 40 menit yang lalu ini kita sudah melakukan perjalanan haji secara imajiner. Tujuannya apa? Menyembelih sifat-sifat binatang, mengubur kebinatangan, keakuan, mengganti dengan pribadi yang baru. Dengan mencium aromanya Allah itu. Kalau sekarang di mana? Ya di Quran, di sholat. Sedapat mungkin kita mencium wanginya Allah itu untuk kemudian assalamualaikum ke kanan itu. Kita sebarkan wangi itu ke kanan dan ke kiri. Allahumma fiq ila aqmitorik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahil. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Penjelasan yang singkat semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat, benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.